Kalau Anda tidak bisa tunjukin berarti tidak ada akal Anda. Anda nggak ada otak kan? Benar. Saudara dengan Anda pakai apa? Pakai dengkul. Yohanes 1:18 kau baca dulu itulah hei. Cepat, ngomong kau. Kenapa di situ? Apa di situ? Tapi kau tahu, tapi kau pendeta. Berarti kan lebih tahu Tidak seorang pun yang pernah melihat apa di Allah, situ. tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang mengatakannya. Kenapa? Di mana yang salah? Di mana yang salah? Ya Di mana salah, yang kau bilang tuh bisa dilihat tadi gitu loh. Jadi bagaimana itu? Dia dengar, Sedangkan di manusia Alkitab tidak itu Tuhan tidak bisa dilihat gitu loh. Dasar Masuk akal kau lah, hei. Makanya kamu diam, aku masuk akal, jelasin. makanya kau bodoh, tau kau. Ini orang bodoh ini adalah mau mengajar Apa saya. kau? Justru kan aku Dengar pintar di lah sini. gitu loh. Aku pintar Siapa yang ketimbang pernah kau, melihat yang Allah? Kau bodoh. bisa pernah melihat Pendeta Allah? apa kau nggak ada pendeta kayak kau toh kau? Dengar, kau bodoh sini. Pendeta nggak ada kayak kau, saya diam jelaskan. kau. Pendeta nggak ada kayak kau, pendeta nggak ada kayak kau. Kau bodoh kau, keluar kau, tong sampah kau. Nggak ada pendeta kayak kau itu. Oke lanjut teman-teman, izin ya kencangin tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Tap-tap di layar saya ya teman-teman ya. Kita sapa dulu saudara kita ini Mas Aha. Selamat Ya, pagi Mas Aha. Selamat pagi. Ya pagi. Itu Bang, kenapa diturunin, Bang? biar aja bentar naik Pak Pendeta Indra. Terlalu bising beliau, nggak bisa tenang kalau dialog, ribut kali. Izin Bang, Bintang ini Kristen atau Muslim? Bintang Sikra. Ya, selamat Iya. sore. Iya, selamat sore menjelang pagi. Kristen atau Muslim? Malam. Kristen, Bang. Iya, salam kenal Bang ya, salam toleransi. Nah, salam Idul Fitri, Bang. Siap, makasih Bang Da, makasih. Ya. Iya, teman-teman dikencangin dulu tap-tapnya ya biar komal kita kuat. Silakan teman-teman Kristen. Pak Pendeta Indra sabar dulu, soalnya nggak bisa ini. Pak Pendeta sabar dulu Pak Indra ya. Teman-teman Kristen kalau mau naik, coba typing di bawah Bang. Aku Kristen Bang, tolong dinaikin gitu, biar kami naikin teman-teman Kristen gitu. Yang Kristen, biar enak kita dialog. Silakan teman-teman Kristen ini di bawah, mungkin banyak yang antri nih. Kalau ada teman-teman Kristen aku naikin, tapi kalau Muslim izin kalau bisa standby dulu di bawah. Ini kita naikkan dulu ya, biar kita sapa-sapa kawan-kawan yang naik ini. Mungkin ada yang Kristen. Kak Dani, coba aku naikkan Kak Dani. Oh ini Muslim kayaknya. Sabar ya kawan-kawan Muslim ya. Kita naikin teman-teman Kristen dulu. Oke, disapa dulu deh Yoga. Ya, selamat malam Bang apa ini? Bang Kojiro, selamat malam Bang Kita Putu. Bang Masaha itu Masaha. Iya. Selamat malam Bang Batera, Bang IM itu, Bang Bintang, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Iya, Bang Kitab Buton ini Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Kalau Buton itu biasanya Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, salam kenal, Bang ya. Buton di mana, Bang? Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton. Di mana? Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton. Iya, Pasar Wajo atau di kota bau-baunya? Ayo, saya boleh nitip pertanyaan, boleh nggak? Boleh, silakan. Begini, buat saudara-saudara yang oten, ini begini. Harusnya bisa dimaknai bahwa sosok yang paling bisa mengkonfirmasi kalau Yesus itu Tuhan adalah sosok Bunda Maria. Karena Bunda Maria yang paling banyak bersama-sama dengan Yesus sejak dari lahir. Nah, pertanyaannya, ada tidak catatan peristiwa selama ini yang menerangkan kalau Bunda Maria itu pernah menyatakan kalau anak saya ini ya Tuhan gitu loh. Anak saya ini harus disembah. Tapi faktanya kan tidak ada satupun catatan itu. Kenapa para oten tidak berpikir di situ? Kenapa lebih mempercayai pernyataan orang-orang di luar, lebih mempercayai si Paulus yang sama sekali nggak pernah ketemu sama Yesus? Harusnya Bunda Maria yang bisa mengkonfirmasi itu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, karena dia yang merawat dari kecil kan sampai dia dewasa. Harusnya Bunda Maria yang bisa mengkonfirmasi. Pernah tidak Bunda Maria punya catatan minimal menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya kalau anak saya ini Tuhan loh, harus disembah? Mana ada, tidak pernah kan? Baik, izin saya kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk menanggapi ya dari pertanyaan Bang Kitab Buton.
Bang kita buton kalau bisa di mute dulu. Izin Bang Ucup, selamat malam Bang Ucup. Selamat malam. Ya, Kristen Bang ya. Iya, saya Kristen. Siap, salam kenal Bang. Salam toleransi. Oke, saya kasih kesempatan Bang Masaha dulu. Ada nggak pertanyaan Bang Kitab Buton ini? Apakah ada pernyataan dari Bunda Maria sendiri, Itok Maria sendiri selaku ibu kandung Yesua Hamasia ini mengatakan bahwa anaknya ini Tuhan? Ada nggak pernyataan Bunda Maria, Itok Maria? Silakan. Kalau dari Bunda Maria, ya kalau dari Bunda Maria nggak ada bang. Baik, terima kasih. Tapi ya, Oke, udah cukup Bang Masalah. Itu aja pertanyaannya. Mungkin Bang Bintang bisa menjawab. Mungkin ada pernyataan Bunda Maria bahwa Yesus ini, anaknya ini, Yesua Hamasia adalah Tuhan dia gitu mungkin. Silakan Bang Bintang. Nggak ada bang. Nggak ada. Oke, baik. Bang Ya. Ucup mungkin silakan Bang Ucup mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi yang muslim ini, bahwa apakah ada pernyataan Bunda Maria, Itok Maria tentang anaknya ini, bahwa anaknya ini adalah Tuhan dan harus disembah. Silakan Bang Ucup. Bang Ucup. Nggak ada bang, lanjut dulu. Oke, siap. Jadi teman-teman dikencangin tap-tapnya ya di layar saya ini ya, di Fandi Ahmad 05 supaya komal kita kuat. Jadi dari ketiga teman-teman Kristen ini, Bang Kitab Buton jawabannya nggak ada pernyataan dari Ibunda Maryam. Ibunda Maria, ibu kandung dari Yesua Hamasia yang diimani teman-teman Kristen itu Yesus Kristus. Nggak ada satupun statement pernyataan Bunda Maria bahwa anaknya ini Tuhan. Silakan Bang Kitab Buton, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, jadi kita sudah melihat kan dengan tegas teman-teman Kristen tadi tidak mampu menjawab itu dan memang tidak ada kan. Padahal kalau dia bisa berpikir dengan akal sehat, harusnya yang bisa dipercaya untuk mengkonfirmasi bahwa sosok Yesus ini benar-benar Tuhan adalah ibunya, bukan. Bang, suaranya nggak dengar bang, jauh suaranya bang. Ini kedengaran nggak? Halo? Halo? Suara kecil bang. Kecil suaranya bang. Nggak bisa dengar suaranya bang. Halo? Ya halo? Suaranya kedengaran bang, jauh sekali bang. Ini saya sudah mepet ini di mic-nya ini. Hah? Halo? Ya lanjut aja Bang, nggak apa-apa lanjut Udah, aja. lanjut bang, lanjut aja bang. Ya, jadi Nanti aku yang dengar. Kalau tidak kedengaran teman-teman yang lain, silakan. Halo? Ini kan sudah jelas dari pernyataan teman-teman Kristen kalau tidak ada satupun kan catatan pernyataan Bunda Maria terkait anaknya bahwa anaknya yang Tuhan. Padahal harusnya yang bisa melihat hal-hal yang bersifat ilahi, keilahian itu seharusnya Bunda Maria dalam setiap hari itu. Mungkin ketika dia lagi mandiin, mungkin ada kelihatan peristiwa yang luar biasa yang menjelaskan oh anaknya ini Tuhan gitu loh. Tapi kan nggak ada. Kenapa kalau teman-teman Oten lebih mempercayai pernyataan si Lukas, mempercayai pernyataan si Paulus, pernyataan orang-orang yang lain yang sama sekali hampir mungkin tidak pernah bersama Yesus gitu loh. Padahal kan Bunda Maria juga kan orang suci, ya kan dia pasti lebih kalau dibilang mendapatkan Roh Kudus harusnya Bunda Maria dong yang lebih murni Roh Kudusnya dibanding Lukas dan yang lainnya. Otomatis pernyataan Bunda Maria itu lebih bisa dipercaya. Gitu loh. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bang ya. Biar kita lanjut sama teman-teman Kristen yang lain. Izin saya turunkan Bang Kitab Buton. Teman-teman Kristen juga sudah dengar apa yang Bang Kitab Buton sampaikan, bahwa mestinya teman-teman Kristen itu harus lebih mempercayai ibu kandung dari Yesus Kristus sendiri, atau ibu kandung dari Yesua Hamasia sendiri. Mungkin gitu aja Bang ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak orang dari Buton ya dibawa ya. Oh kalah. Mantap. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini tadi saya dengan Pak Pendeta Indra dengan Yoga itu membahas Tuhan itu, kata Pak Pendeta Indra itu sama dengan makhluk, sama dengan ciptaannya Tuhan itu. Menurut teman-teman Kristen yang di atas 3 orang ini, ada nggak
yang menyetujui apa yang dikatakan Pak Pendeta Indra tadi bahwa Tuhan itu sama dengan ciptaannya, sama dengan makhluknya. Silakan mungkin dari Bang Masaha dulu silakan. Ya, itu benar Bang. Karena kan dikatakan Adam itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya wajah Adam itu sama dengan wajah Tuhan gitu Bang. Jadi itu benar. Ya. Ya, itu Bang ya. Baik, silakan Bang Bintang ditanggapi lagi. Nanti habis ini Yoga kalau mau masuk. Hui, lahir. Silakan Bang Bintang. Ya, bagi saya benarlah apa dikatakan Pak Pendeta itu. Nggak ada masalah. Oke. Baik, makasih Bang Ucup, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau untuk pendapat saya tentang apa ya Tuhan ya itu memang diciptakan itu ya segambar dan serupa dengan ya Bapa di sorga. Karena Yesus itu sesuai dengan Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, dan itu semua ada di Kolose 1:13 itu. Udah Baik. jelas bahwa itu ciptaannya serupa dan segambar dengan Allah. Oke Bang. Baik. Oke, ini kebetulan ada satu lagi kawan Kristen, Bang Kripto ini kalau nggak salah Kristen. Teman-teman tap-tap layar ya. Ini saya tanggapi sedikit ya. Sebentar ya, Dek. Bang Kripto selamat malam, Bang Kripto. Selamat malam. Ya, Apa selamat kabar malam. nih? Baik, terima kasih. Bagaimana Anda? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Bang Kripto, pembahasan kami tadi di Komal ini bahwa ada salah seorang pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluknya. Kalau Tuhan punya mata, makhluk punya mata, Tuhan juga punya mata kayak manusia kan? Punya hidung juga punya telinga dan segala macam. Menurut Bang Kripto, silakan Bang Kripto ditanggapi. Beliau ini Kristen ya. Selamat malam ya Bang Kripto. Silakan. Gini ya, karena saya tidak percaya bahwa Bapa dengan Yehova itu adalah sama, maka saya membaca Perjanjian Lama itu bukan dasar daripada iman orang Kristen. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada narasi tentang penciptaan. Tidak ada narasi bahwa manusia itu diciptakan sama seperti penciptanya. Jadi bahkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata dengan tegas, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tetapi anak yang diutusnya itu menyatakan bukan menggambarkan dia sama seperti Yesus, tetapi dia adalah gambar dan rupa daripada Bapaknya. Ya, oikon. Waduh, hebat ini. Ini Bang Kripto yang benar ini daripada ketiga Kristen ini. Kayak mana menurut teman-teman Kristen tanggapannya? Kok beda tanggapannya dari Bang Kripto bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, apalagi dengan ciptaannya. Kayak mana menurut teman-teman Kristen ini? Yang tiga di atas ini. Aku sedikit sebelum aku kasih ke Yoga ya. Ya, teman-teman. benar aja. Benar itu. Baik. Aku tunjukin data aja. Gini. Nah, contoh kayak gini ya teman-teman Kristen ya. Ya. Makanya Bang Kripto lebih rasional memaparkan, karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk apalagi ciptaannya. Nah, di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan bilang kayak gini, yang tulis kitab ini bilang kayak gini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kata kitab 2 Samuel 7 nomor 22. Ya, benar. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Kenapa teman-teman Kristen yang bertiga tadi mengatakan perkataan Pak Indra itu benar? Tuhan sama dengan makhluk, punya mata juga, punya hidung, punya telinga. Itu Bukan belajar Tuhan dari sama dengan makhluk. ya, aduh. Makhluk itu yang diciptakan itu yang sama seperti Tuhan. Begitu. Gimana Bang? Ini kitabnya loh yang bilang ya, di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Iya, betul. Ternyata semua. Tuhan itu tidak sama Nggak ada seperti. masalah itu, Bang. Nah, Loh, masalahnya kalian Kristen ini loh, masalahnya kalian ini. Coba Bang, aku tangkapin dulu Bang ya. Coba Oke, gini. silakan Bang. apa masalahnya kalau kami Kristen? Coba Abang Bintang diam dulu Bang Bintang. Maksudnya Silakan, gini. ya. Nah, kalau kita melihat ya maksudnya kita kan sekarang Muslim juga bisa mempelajari kitab, kita juga bisa mempelajari Al-Qur'annya. Jadi bisa kita sama-sama tahu.
Ya, untuk kita melihat sesuai ciptaan Allah yang segambar ya dengan serupa dengan dia itu, ya itu memang Allah itu tidak bisa kita lihat. Tapi ciptaan Allah itu ya segambar dan serupa dengan dia. Contoh kita baca di Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah. Berarti ya kita sebelum merujuk ke kata gambar dan serupa dengan Allah ini harus kita tahu Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia ini kan lewat firman dan itu kan kemanusiaannya itu. Tapi Izin Bang Ucup, ini menarik. Coba bisa Anda jelaskan kepada kami, maksud dari serupa dan segambar ini apa maksudnya? Apakah Tuhan sama dengan manusia? Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya kaki dan sebagainya, punya nonot dan sebagainya? Apakah Bapak itu sama dengan manusia? Menurut Anda? Ini Bang, ya. Nah ini Bang, oke Bang, aku tangkapin dulu. Yang serupa segambar dengan Tuhan itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan Bapa di surga. Maksudku. Jadi sama nggak itu manusia dengan Tuhan itu? Ya, kalau manusia segambar dengan serupa dengan Tuhan. Berarti Tuhan Bapa itu sama, punya fisik juga di surga sana. Punya kaki, tangan, punya nonot, punya rambut gitu. Kalau Bapak yang kekal di surga kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa terjangkau dengan Tuhan. Itulah kalau banyak kali Tuhannya Bang Ya, Ucup. benar. Makanya Tuhan itu satu Dengar aja, sini nggak Bang, usah coba Bang, banyak-banyak. dengar dulu Bang. Kalau Bang dengar dulu, kalau kita mengenal Yesus Kristus itu memang orang Kristen itu memang Abang Fendi jangan memperlekehkan Tuhan, Bang Fendi. Nggak Firman bagus, itu Bang. datang menjadi manusia, ya memang datang menjadi manusia, soalnya dia mau menyelamatkan manusia, Jangan bukan mau mempersendalkan binatang, Tuhan, Bang. Bang. Jadi dia datang menyelamatkan manusia, ya otomatis dia menjelma sebagai manusia, dan itu kemanusiaannya ada, dan kemanusiaannya itu mengalami seperti kita, Bang gitu. Pandi. Jadi, tapi untuk untuk firman yang hidup itu, keindahan Allah itu tidak bisa hilang, kemanusiaannya juga ada, Iya, ya, Bang. dari Allah juga ada, gitu. Izin Bang saya Pandi. tanggapi sedikit ya. Jadi teman-teman Kristen, ketika Anda bersikeras Tuhan itu sama dengan makhluk atau dengan ciptaannya, di dalam kitab Anda sendiri di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 ini sudah dibantah secara tegas bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau, Tuhan Allah. Tidak ada Allah selain Engkau. Ini jelas kalimatnya, tidak ada yang sama. Jadi kenapa pula kalian bandingkan Tuhan dengan manusia atau dengan makhluk? Nggak boleh. Karena di dalam 2 Samuel Benar, 7, maksudnya itu memang tidak sama. Memang tidak Terus? sama. Siapa yang bilang sama? Kawan awak itu tadi cakap sama. Macam mananya? Bang Alak Pandi, maja. Ah, Ini gini, maksud segambar dan serupa ini seperti ini contohnya. nah coba kasih Ah. contoh. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Nah itu maksudnya. Alak mak. Ah, iya, betul. Benar sekali. Antara dua dalil, di dalil yang satu dikatakan segambar dan serupa. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Berarti menurut kesimpulan teman-teman Kristen Tuhan itu sama dengan makhluk, dengan manusia. Sementara kitab Anda mengatakan dengan gamblang dan jelas, tegas pula. Bang, Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Iya. engkau. Kenapa kalian samakan contohnya Tuhan? begini Bang ya. Gimana, Contohnya gimana? begini. Aku dan Elon Musk sama-sama laki-laki, tapi nggak sama karena uangnya Elon Musk lebih banyak. Nah itu. Ya Allah ya Karim, aku kasih satu data lagi. Ya, Ini. Fendi, jangan pusing, Bang. Jangan Enggak, pusing. enggak. Taklah, mana ada saya pusing. Tak ada saya pusing. Jangan pusing, Bang. 2319. Aku tunjukin satu data lagi. Tenang Baca awak. Alkitab dengan benar, Bang. Jangan pusing. Saya baca. Coba teman-teman baca nih. Coba Tunggu awak dulu. baca nih. Bintang awak baca. Coba awak baca nih. Dengarkan itu dulu. Coba awak baca. Baca nih, baca. Bilangan Abang 2319. pusing sendiri lah. Ya, ini baca. Awak baca kitab awak. Awak tak pernah baca kitab awak. Dikatakan di dalam bilangan 2319. Seala bukanlah manusia. Indonesia sehingga ajak lah. ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tak melakukannya? Atau berbicara dan tak menepati dia? Oh itu Torahnya Musa Bang. Jadi Tuhan itu, teman-teman Kristen itu bukan manusia. Jadi nggak boleh sama Tuhan dengan makhluk. So Gitu abang loh. mau samakan
Tuhan Allah di dalam Alkitabnya Tuhan Islam sama gitu. Bukan macam tuh. Awak dengar dulu sekejap. Saya nak cakap. Nggak. Abang bilang kami. Bukan macam tuh, bukan. So, Saya abang mau mengatakan Allah di dalam Alkitab itu bukan Allah macam Islam. itu. Benar. Coba awak, Benar begitu. coba teman-teman. Coba teman-teman Kristen. Straight to the point. Straight to the point ya. Poinnya adalah jangan samakan Tuhan dengan manusia, dengan makhluk. Manusia ini makhluk, anak manusia. Coba listen to me. Brother, listen to me. Coba ini. So kalau lah abang mengatakan Ini Allah juga yang di Allah dalam ini. tuh sama dengan Allah Islam. So kami ini Tanya, kena awak jawab masa ya. Islam, betul? Saya nak tanya awak. Yesus anak manusia bukan? Ya, straight to the point bang. Nah, halo bang, Bang Bintang dulu. Diam dulu bang, Oke. Bang Fandi diam dulu. Oke, Saya oke. jelaskan. Silakan. Nah, maksudnya itu kan udah jelas. Tuhan itu, kalau Tuhan itu kita lihat memang anak manusia yang berasal dari firman. Jadi itu memang kita bisa menolak. Tuhan itu turun ke dunia itu bagaikan menjadi masih sebagai manusia, anak manusia. Makanya dalam Bible itu dia mengatakan bahwa dengan karunia yang besar itu firman yang telah menjadi manusia itu diturunkan ke bumi. Iya. Makanya itu firman itu jadi manusia. Jadi memang kemanusiaannya itu sama seperti kita bang, tapi untuk keayahannya sebagai alat tidak bisa hilang. Itu bersumber dari Bapa. Jadi jangan abang membedakan Tuhan yang Yesus itu dengan Bapa di surga. Jadi di dalam Bilangan 23, coba teman-teman Kristen sering-sering baca Bibelnya lah. Ini kayaknya kurang baca Bibel nih. Di dalam Bilangan 23:19, Tuhan sudah bilang dia ini bukan manusia. Dia bukan anak manusia. Tuhan yang bilang. Berani kalian bantah Kristen? Coba jawab. Ada Kristen yang berani bantah bahwa Tuhan itu bukan manusia? Kalau kalian bantah Bilangan 23:19, kalian sama saja membantah Tuhan. Nah, bang, aku bisa tangkapin bang. Kan udah jelas itu bukan Tuhan bang. Kan udah jelas di situ bukan Tuhan bang. Kandi, saya tanggapi sedikit Bang Kandi, ya. Masuk. Iya, silakan, Dek. Ya, jadi gini bang, buat abang yang Kristen berempat ini ya, yang di Bang Bintang, Bang Kajiro, Caprio sama Bang Ucup ini. Jadi kalau menurut abang Allah itu mati atau tidak? Dengar sini bang, Allah itu tidak bisa mati, Allah itu tidak bisa melihat. Tapi Tuhan itu kita bisa melihat karena Allah itu dia turun ke dunia itu, yaitu dia Oke bang, makanya aku bilang Allah Bapa di surga itu jangan bilang Allah bang, Bapa di surga itu tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa itu tidak dijangkau mati dan tidak tampak. Ya, kalau bisa Bang baca itu 1 Tim 6:15 dan Yoh 4:24. Sedangkan Yesus dia mati dan terlihat. Ada itu. Kenapa? Ada di Lukas 24:39. Kita baca di situ. Iya. Makanya itu bang, makanya jadi, tadi aku bilang ke abang bisa bedakan Bapa di surga sama Yesus gitu. Abang bisa tahu kata Tuhan itu bisa merujuk kepada Bapa di surga, bisa merujuk ke Yesus. Makanya itu Bapak. Jadi gini, jadi abang sembah ini siapa dia? Yesus atau Bapa? Mana? Itu kan rencana Tuhan. Tidak ada boleh dibantah. Iya, oke. Jadi abang sembah ini siapa? Yesus atau Bapa? Yesus itu berasal dari Bapa. Dia keluar dari firman. Tapi tidak ada yang berkata seperti itu. Bang, dengarin ya, aku bacakan ini bang, biar abang tahu di Yohanes ini bang. Saya tahu loh bang, abang kalau ngomong Alkitab sama saya bang salah gitu. Karena saya mantan Kristen, saya tahu itu. Oke bang. Itu kebetulan abang lah mantan Kristen kah, mantan Buddha kah? Kena paham kami yang Kristen nih. Jadi abang itu coba keluarkan data abang. Yaudah, mana data abang, coba bang keluarkan dulu. Biar kita lihat gitu loh. Biar kita dialog baik-baik di sini kan. Iya, data yang maksudnya ini aku mau ngomong dulu bang. Abang itu tadi abang berbicara tentang ini. Tapi cuman aku bilang Bapak di surga itu sama Tuhan Yesus itu beda. Ya? Jadi begini. Ya, jadi Yesus ini siapa dia? Yesus itu firman yang hidup menjadi manusia turun ke Baik, dunia, izin. di surga. Bentar, aku masuk sedikit. Ini Bang Ucup mengatakan Bapa dengan Yesus itu berbeda. Menurut Bang Kripto, tanggapannya Bang Kripto. Memang jelas berbeda, tapi untuk keahliannya firman yang hidup itu dia bersumber dari Allah. Makanya disebut bahwa 3 pribadi 1 hakikat, Bang. Ya bilang gini, Bang, biar tunggu, Bang. Biar abang mengerti, bilang gini loh, bilang gitu. Jadi saya ngerti gitu kan. Jadi gini, ya. Jadi Bapak ini siapa dia, Bang? Bapak di surga, makanya jangan sama Yesus siapa? Allah itu. Yesus siapa? Kalian dengan Bapak. Yesus siapa?
Yesus itu siapa? manusia. Yesus itu Yesus manusia. firman yang menjadi manusia turun ke dunia yang Firman yang mati. dari manusia. Roh Kudus siapa bang? Roh Kudus itu setelah Roh Kudus ya bersumber dari Bapa juga. Roh Kudus itu diutus Oh, untuk berarti banyak sumber Bapak ini ya. Berarti Bapak ini bisa jadi apa aja gitu. dengar sini, makanya dibilang tiga pribadi tapi satu hakikat. Dia bersumber Ya. dari Bapa. di Berarti sorga. dia bisa jadi apa aja kan Bapak ini kan kalau kau bilang kan tadi Ya kan. Bapa di sorga itu maha kuasa. Ya, Makanya aku berarti kan bilang Yesus ini adalah anak Bapak tadi kan. Yesus itu bukan Allah Bapa di sorga. Yesus itu firman yang Yesus hidup ini dari Allah dengar Bapa. dulu, Yesus ini anaknya Bapak tadi kau bilang kan. Iya, Artinya begitu Yesus. kan. Anaknya Bapak Ya, kan. anak. Ya, Iya. anak Bapa. Anak Bapak. Berarti Iblis Bapak pun punya anak. mengakui itu. Tunggu. Iblis pun mengakui. Berarti Bapak punya anak kan. Nanti lah. Coba Abang ngomong dulu. Ya, dengar dulu. Oke, Kalau Yesus anaknya Bapak berarti Bapak punya anak kan? Betul, Ngomong betul, dulu. betul, betul. Oh. Ya. Jadi siapa istri Bapak? Itu dalam Quran ada itu. Jadi siapa istri Bapak? Saya tanya dulu. Ya kalau ibunya Yesus ya Maria. Oh, berarti Maria adalah istrinya Bapak. Oh bukan, karena kan Terus? tidak ada, karena kan Yesus itu hamil itu bukan karena hubungan suami istri, jadi juga tidak bisa dibilang Kan suami istri. dikandung dari Roh Kudus. Ah, Iya betul. Pikir kan? bang, pikir bang. Kok pikir bang justru kalian yang mikir bukan di saya dalam gitu loh. Quran Tunggu pun dulu. ada, Bang. Di dalam Yesus Quran pun adalah anak menyatakan Bapak. Bang dengar dulu bang. Maryam tidak. Ya. Maria, Bunda Maria adalah tadi kalian bilang ke Coba istrinya abang Bapak. bandingkan dengan Kan? Quran. Tunggu dulu. Sama kan? Istrinya Bapak. Karena abang Yesus, telah- karena telah Yesus abang- sendiri itu dilahirkan dari rahimnya Bunda Maria gitu loh. betul, Ya kan? ya. Betul. Nah, berarti Maria adalah istrinya Bapak. Oh, Berarti bukan. di atas Bapak ini tunggu. Ya kan? Bukan, itu Pernyataan di Al-Quran itu salah. Berarti begini Bang, tunggu dulu. Salah. Berarti Bapak Pernyataan ini di Quran itu salah Tunggu, lah. dengar dulu. Berarti kalau secara logika, kita kan dengan logika ini. Berarti secara Sama logika, aja. berarti Bapak ini dia punya mama. Punya mama. Terus si mama ini dia punya mama lagi. Si kakek ini punya kakek lagi. Ya kan? Itu ibu Berarti mana yang manusianya. berkuasa? Tunggu, berarti mana yang berkuasa? Berarti Apa ada yoga kakek- ini? Berarti ada kakek Tuhan, ada Itu nenek asumsi Tuhan, Bang Yoga. ada moyang Tuhan. Ya asumsiku ini. Kalau kita pikir dengan logika, ini logika Jangan kita kita mainkan dulu. logikkan dengan Ya manusia karena biasa. gini, karena IQ saya 180 gitu loh. Ya, ada nenek Tuhan, ada kakek Tuhan, ada moyang Tuhan gitu loh. Berarti mana Tuhan ini? Gini bang, Bang, kalau abang dengar bang, kalau abang Berarti berbicara ada tentang Tuhan, saya juga nggak bisa bapak dan jelasin. bapak seterusnya Gini. gitu loh. Bang, Apakah kalau abang mereka tidak berbicara berkekuasaan gitu loh? Dengar. Soalnya Benar, kata Bang Tuhan itu Yoga. bagaimana itu? bang? Saya Manusia tanya juga kau kita dulu. bisa mempertuhankan. Makanya kalau abang Coba. berbicara Tuhan bingung. Tuhan juga. keluarga Biar lah aku itu jawab, kalau biar kau aku bilang tadi. Tadi kan udah abang bilang itu kan. Abang bilang begini kan. Yesus adalah anaknya Bapa. Jadi kutanya tadi siapa istrinya Bapa? Maria. Kau bilang seperti Enggak, itu enggak, kan? enggak ada Karena yang bilang istrinya Bapak begini. Maria, enggak ada. Tadi siapa yang bilang gitu tadi itu? Nggak Jadi ada yang Dengar bilang. sini bang. Ada yang bilang tadi loh. Makanya kalau Bukan. Memang begini ya Makanya, kawan-kawan. makanya. Ini buat kawan-kawan di sini. Ya orang Kristen ini banyak denomnya ini, gitu ya. Jadi dia banyak itu. Nggak ada yang bilang Maria itu istrinya banyak Bapak. Enggak, enggak. Jadi berbeda-beda. Enggak, Bang Yoga. itu. Begini Bang Yoga, Dia gini. berbeda-beda. Gini, Bang, gini. dengar dulu. Saya adalah dengar dulu, Bang. Kan saya bilang tadi kan, orang Kristen itu namanya banyak. Kita sesama Kristen saja gitu loh. Kita sesama Kristen saja, kita bisa loh perang-perangan gitu loh. Untuk siapa Tuhan tadi. Coba kita pikir dulu. Enggak. Kalau aku kalau memperdebat Tuhan itu sebenarnya tidak bisa. Soalnya Tuhan itu, kata Tuhan itu merujuk ke siapa juga bisa. Kita mempertuhankan setan itu Tuhan kita. Kita mempertuhankan Iya, manusia itu Tuhan iya. kita. Nah, lalu kita kalau mencari kebenaran yang sesungguhnya itu, kita buktikan bahwa Allah kalian itu sama Bapak kami di surga itu siapa yang benar. Sebenarnya intinya di situ, Bang. kita buktikan ya, benar ya, banyak ada yang menuhankan iblis, ada yang menuhankan manusia. Tapi kita tidak tahu dia itu benar menuhankan Tuhan yang benar atau hanya salah sembah, salah Tuhan dia. Kan gitu. Ya, Bang. Makanya Bang Ucup, makanya lewat diskusi lintas agama ini kita mencari kebenaran melalui diskusi. Iya, Bang. Oh iya, Bang. Memang Data kita yang tertulis, apa yang kita baca di dalam kitab suci masing-masing kan bukan berbicara iman di Komal Diskusi Lintas Agama ini. Tapi dasar Bang iman Fandi. kita, benarkah kita bertuhan kepada Tuhan yang benar atau kita salah sembah? Kan gitu.
Kalau misalkan Begini, Bang saya Hanan. dalam proses pembelajaran saya, Bang Masaha, Bang Ucup sama Bang Bintang, saya itu salah, ternyata saya melihat, ternyata Allah ini bukan Tuhan. Ini contoh, saya kasih contoh ya. Maka saya ini sudah lama murtad, sudah lama masuk Kristen, masuk Yahudi atau masuk agama lain, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tapi sampai sekarang nggak ada. Saya semakin belajar kitab lain, semakin kuat iman saya terhadap Islam. Benar juga bang, saya juga bang gini bang. Saya itu dalam kehidupan Nah, sebentar, saya mau lanjut Bentar, Bang. dulu. Ini Bentar, Bang. ini Bentar saya mau aja, tanya satu dalil tadi, Bang. Itu yang Yesus menyatakannya itu di mana itu? Nah, Tetapi anak tunggal Allah lah yang menyatakannya itu di dalam ayat berapa? Bang Kripto, izin. Itu ayat berapa itu? Saya lupa itu ayatnya. Oke bang, oke bang, bentar bang. Aku juga Silakan, bang silakan. begini. Aku juga begini bang. Kalau misalnya aku kan aku udah baca juga Al-Quran, Bibel ya. Tapi sekarang aku masih di Kristen karena apa? Aku baca Bibel itu di situ ada ayat bahwa Allah di luar orang bangsa Israel itu Allah berhala. Nah, terus Allah yang benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya sampai sekarang aku nggak bisa mualaf, Makanya Bang. kita uji, Bang. Kalau memang di luar Israel itu Allahnya bukan Allah atau bukan Tuhan yang benar, kita uji dengan diskusi lintas agama seperti ini. Iya makanya itu bang. Sekarang Bang Sandi, gini, ada dalil, Bang Kripto, izin Bang Masa, tadi ada dalil yang mengatakan bahwa anak tunggal Allah lah yang menyatakannya. Itu tadi di mana dalilnya? Iya. Yesus menyatakan Tuhan itu loh. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Di mana itu dalilnya? Itu tidak ada seorang pun melihat Allah. Itu di mana ya? Kita uji satu dalil ini. Kita uji. Yohanes berapa? Yohanes 1:18. Oke, Yohanes 1:18. Jadi teman-teman Kristen mohon disimak baik-baik ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Yesus. Baik. nggak benar itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, timbul Itu pertanyaan. bang, benar bang. Ya, Sebentar. yang menyatakannya. Sabar Bang, sabar ya, tenang ya. Yesus menyatakan Tuhan itu siapa? Di Bapaknya, dalam Bible. Bapaknya. Siapa yang jawab? Bang Masa. Oke. Bang Bintang, Yesus Coba menyatakan jauhin, Bang. Tuhan. Coba jauhkan dari itu, Bang. Sebentar. Kita lihat, Bang. Baik, sebentar. Ini Yesus lagi menyatakan Tuhan ini, mengatakan kepada manusia, "Woi manusia, ini Tuhan loh. Yang ini yang Tuhan." Masa bilang Bapak. Bang Ucup siapa menurut Bang? Coba jauhkanlah dulu bang. Kita lihat yang benar bang. Nih. Aduh, sorry. Nih. Bang Bintang, menurut Bang Bintang siapa yang dikenalkan Yesus sebagai Tuhan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu Bapa. Iya, betul, Tapi betul. anak tunggal Allah itu Yesus Yang yang ada di menyatakan. pangkuan Bapa. Nah, Dialah yang menyatakannya. Oke. Yesus Yesus yang menyatakan. menyatakan Ini ada. apa artinya? Menyatakan ini apa artinya? Kiranya kamu Exegio. melihat Yesus, Itu menyampaikan melihat betul. Bapa. Oke. Yesus Ya, ini sedang menyatakan. menyampaikan siapa yang Tuhan, betul atau tidak? Bukan Iya. siapa. Betul, betul, Siapa? itu betul. Bukan Itu siapa. betul. Coba bang. Bang. Jauhin biar aku baca. Coba jauhin bang. Biar aku bacakan, Bang. Tetapi Biar apa? siapa yang Biar apa? melihat Yesus? Artinya dulu kalian telah baca melihat itu Bapa. yang kata Bang Pandi itu tidak seorang, saya bacakan ya, yang mana dia Bang? Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, Satu. benar bang. Itu kata Yesus. Bang. Itu kata Yohanes Yesus. 4:12, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, jika saling mengasihi Allah tetapi di dalam kita kasihnya sempurna dalam kita. Ini Yesus berkata apa? Ini berkata tujuan kepada Allah. Dan Iya, itu disambut kata Yesus. lagi di Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Keluaran Ya, coba. kitab Taurat, Bang. Iya. Itu dia. Memang Coba kalau baca manusia Keluaran tidak bisa melihat 33 Allah. Perjanjian lama, Bang. Iya, di Bang Keluaran Fandi. 33:20 sudah ada itu kan, tidak ada Iya. manusia yang pernah melihat Keluaran Allah gitu kan. 33 angka Itu kan 11, disambut bukan dengan 20. ini Kan ya. perjanjian lama, Bang. Itu kan Dengar perjanjian kau, lama. kalau tidak ada perjanjian lama, tidak akan ada perjanjian baru. Pikir ke situ kau. Karena kita Kristen pun tidak. Iya, memang. Ya, coba Mana baca begini? dulu Keluaran 33 angka 11.
Berarti Itu ada kamu, jawabannya berarti di situ. gini, berarti kamu ini kan tunggu, berarti kau kalau kau tidak percaya dengan perjanjian lama gitu loh, berarti kau tidak percaya dengan hukumnya Musa gitu loh. Keluaran 33 yang ke-11 coba baca. Baik, izin saya ulangi lagi ya. Kita fokus kembali. Nanti gantian lagi habis saya yoga lagi. Jadi teman-teman Kristen, tadi di Yohanes 1:18 Yesus menyatakannya. Anak tunggal Allah yang menyatakannya. Ini saya ajar teman-teman Kristen ya, izin. Menggunakan Bible teman-teman Kristen sendiri. Coba ada yang bisa baca teman-teman Kristen. Bang Fandi itu dicek dulu, itu jangan-jangan ayat sisipan. Ada nggak di koreksi Netikus itu Di ayat dalam itu? Matius 11:25, Bang Masaha, Yesus Iya. bilang pada waktu ini Yesus yang ngomong ya, bukan aku ya, Yesus yang bilang. Iya, itu ada nggak Jadi di kodeksi Kristen harus dengar Netikus, ini. Bang? Itu takutnya itu ayat Ya, sisipan. saya ulang ya, sabar Bang Masaha, jangan firman Tuhan ini. Nanti marah Tuhan. Matius Di dalam berapa itu bang? Matius 11:25, Yesus bilang, pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus berkata, coba baca. Itu ayat sisipan, Bapak, Bang. Tidak ada lihat. di kodeksi Netikus. Ayat Bapak. sisipan itu. Bapaknya Allah. Coba, teman-teman ya, kata Yesus, Ya, aku bersyukur kepadamu, Bapa Bapak. Ya, Tuhan Bapak. langit dan bumi. Ya. Bapa Tuhan langit dan bumi. Ah, Saya ulangi ya, lagi. betul. Kata Yesus, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Ini yang Yesus nyatakan. Saya tanya Ya. kepada teman-teman Kristen, Tuhannya teman Kristen siapa? Kok itu ayat itu nggak ada di sini bang? Matius 11:25 nggak ada. Matius 11 nomor 25. Coba dibaca Matius, Bang, Matius. Nah iya di sini Matius 12, Matius 11 ayat 25-nya berbunyi gini. Pada waktu itu berkata Yesus, mana coba? Nih. Ini Yesus di Alkitab Sabda ini, Bang. Yesus Coba bacakan, berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Maka sejalanlah dengan yang dikatakan Yesus di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18 bahwa Yesus itu yang menyatakan Tuhan. Makanya teman-teman Kristen, kalau Yesus sudah menyatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi, jangan lagi ditambah Yesus, ditambahi Roh Kudus. Ini bisa masuk neraka kalian kalau kalian tambah-tambah Tuhan. Yesus yang menjelaskan Tuhan itu loh di dalam Bible. Kata Yesus, yang Tuhan langit dan bumi itu siapa di sini? Coba yang Kristen. Siapa yang Tuhan langit dan bumi? Ya, Bapak di surga lah. Pak, jangan tambah lagi yang lain. Ya. So, apa masalahnya? Masalahnya kalian nanti masuk neraka yang kekal. Makanya di dalam Matius Mana ayat kami masuk Matius neraka? 7:23 kalian nanti akan diusir sama Yesus. Karena apa? Coba bang alasannya coba. Yesus Karena marah apa itu alasannya? nanti. Nih aku bacakan ya. Karena kalian menyebut dia Tuhan. Gimana nih Bang? Abang sendiri yang pusing. Oke, aku buka. Aku Pusing bacain. abang nih, Tenang, Abang tenang. Fendi nih. Nih kata Yesus. Enggak apa-apa lah Bang, itu kitab kami. itu. Matius 7 Nggak ada nomor masalah. 21 sampai 23. Bukan Quran itu Bang. Ya, Bukan tuh, Quran coba itu. teman-teman Kristen baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Baca ayat sebelumnya Bang. Oh, Ayat beda sebelumnya perikopnya, sudah Bang. menyatakan. Sabar Bang, Beda sabar. konteks, Bang. Ini kemarahan Yesus loh sama kalian Kristen ini karena salah Iya, sama beda konteks. Bang, Iya. ayat sebelumnya sudah dinyatakan apa puncanya. Sebentar Bang, ini data ini kitab suci kalian ini jangan kalian Iya. bantah ini firman Tuhan. Iya. Jangan bantah. Dengarkan Kami dulu ini baca firman Tuhan. kitab nanti dengan marah benar Tuhan. Bang. Oke. Bukan di Quran, Makanya Bang. itu pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus itu, Tuhan, Ya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Yesus mengusir setan demi namamu Yesus. Nah, nih. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Yesus. Nah, pada waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kalian Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Kenapa? Karena kalian itu Terus salah dalam melakukan. aku tanya abang, ayat itu Bang. tentang apa? Perumpamaan tentang apa bang? Coba. Apa perumpamaan pula kau bawa ayat? Oke Bang, begini Bang. Bukan, abang beda konteks Sekiranya- bang. Karena kita harus Kejap, kita Bang. tahu maknanya bang. Ya Coba, maknanya ini perikopnya aku tunjukin Bang ya. Ini perikopnya hal pengajaran sesat nih. Nih.
Iya, makanya itulah hal pengajaran sesat. Nah, itu benar. Iya. Tentang Kalian pengajaran kenapa sesat kalian benar. kenapa kalian tuhankan selain Makanya Tuhan yang aku dikenal? bilang, Bang. Kalian Makanya ini aku bilang harus tahu Bang, perikopnya. Bang Ucup. Makanya. Bang Ucup. Bang Bintang diam dulu Bang Bintang, jangan ganggu dulu saya dengan Bang Ucup ya. Selesai saya dengan Bang Ucup baru Abang. Bang Bintang di mute dulu. Oke bang, oke bang. Hal pengajaran sesat Bang Ucup. Coba. Kenapa Yesus mengatakan pengajaran sesat? Iya, karena itu kalian itu dengar Bang, kalian menyebut Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. Makanya Yesus berterus terang nanti marah Yesus ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Ya kalianlah Kristen. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Oke, Bang, aku jawab ya. Aku sedikit. Kenapa Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Karena Kristen salah menyembah Tuhan, menambahkan Tuhan yang sudah dikenalkan Yesus, ditambahkan lagi Yesus dengan Roh Kudus. Itulah Yesus marah di sini, mengatakan kalian itu pembuat kejahatan. Hanyalah kamu, diusir kalian sama Yesus. Oke, Bang, aku jawab. Oke, Bang, ini. Jadi untuk teman-teman Kristen yang menonton ini jangan salah paham ya. Ini aku jelaskan ya. Ya, kemarin juga pertanyaan ini ke Bang Edis ya. Jadi gini, itu apa salah satu si orang itu dia membuat mukjizat dengan nama, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus ya. Udah jelas ayatnya itu ya. Kemarin kan udah jelaskan sama Bang Edis, makanya aku udah tahu ini, paham ya. Jadi salah satu si orang dia mau membuat mukjizat, dia membawa-bawa nama Yesus. Makanya tadi udah dilihat ya perikopnya juga aja apa pengajaran sesat, karena itu udah jelas bahwa salah satu si orang dia apa membuat mukjizat dengan membawa nama Yesus, terus membuat mukjizat dengan mengusir setan dengan demi nama Yesus. Nah, makanya di dalam kitab itu dia berkata bahwa orang yang membuat mukjizat membawa nama Yesus itu berarti itulah pengajaran sesat. Nah, jadi untuk teman-teman ya harus tahu itu. Kemarin aku juga baru ingat penjelasan tentang Abang Edis kemarin ditanya juga jawab. Bang, tidak karena menjawab, itu udah jelas Bang ya tentang orang membuat mukjizat dengan apa demi nama Bang Yesus. Ucup, Oke, Bang. ini aku tanya dulu sama Bang Ucup. Ini di dalam Matius 7:22, orang itu mengatakan Yesus Tuhan. Dia bernubuat demi nama Yesus, pakai nama Yesus. Nah, itu Dia benar kan, mengusir Bang ya? setan. Sebentar Bang, sebentar. Dia mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat pakai nama Yesus. Di ayat ini, agama apa nih yang disinggung? Islam kah? Buddha kah? Konghucu kah? Atau agama apa? Ya, udah jelas itu kan buat orang yang mengikuti Yesus, yang membuat mukjizat demi nama Yesus itu agama apa, Bang? Iya, agama Kristen lah. Jadi itu adalah seorang yang membuat mukjizat demi nama Yesus, membuat mukjizat demi dengan cara-cara mukjizat itu dia menyebutkan bahwa dia itu Yesus ya. Itulah kata Yesus bahwa orang-orang itu lah penyesat, nanti akan dibuang ke neraka yang tadi Abang baca itu. Itulah penjelasan. Terima kasih Abang. Terima kasih Bang Ucup sudah membantu menjawab bahwa orang Kristen lah yang akan diusir oleh Yesus nanti. Inilah bukti. Bukan itu Bang, yang aku jelasin itu orang yang Yesus itu. Agamanya apa Bang? Agamanya apa? Agamanya? Ya nggak tahu, tapi orang yang membuat Bang. Makanya. Oke, saya tanya sama teman-teman Kristen. Saya tanya, Bang Kripto coba buka mute-nya. Buka mikrofonnya, saya tanya. Apakah pernah orang Islam bernubuat pakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Pernah. Islam tidak pernah bernubuat dengan nama Yesus. Baik, tidak pernah. Apakah Buddha pernah bernubuat pakai nama Yesus? Tidak, juga tidak. Apakah Konghucu pernah menggunakan nama Yesus untuk bernubuat, mengusir setan dan sebagainya? Tidak. Terus untuk siapa ini Bang? Agama apa? Yesus itu untuk orang Kristen. Oke Bang, aku jelasin ya Bang ya. Jadi di situ udah jelas itu suatu salah satu perumpamaan seorang dia membuat mukjizat dengan demi nama Yesus. Dia membuat mukjizat itu pakai nama Yesus gini. Dan orang itu ya mungkin setan apa-apa karena kalau di dalam firman di dalam Bible itu Tuhan itu dia berlawanan dengan iblis. Iblis itu tidak bisa mendekat Yesus. Yesus juga tidak bisa mendekat iblis karena jin itu bagi Yesus itu lawan besar itu. Makanya dia mengambilkan kesempatan itu
mungkin membuat mukjizat demi nama Yesus. Karena udah jelas ayatnya di situ, dia Ini- membuat mukjizat demi nama Yesus. Ini yang paling jelas Bang Ucup. Kata Yesus Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu benar Bang sekali. Itu benar. Apa Makanya kehendak Bapak di surga? Silakan. Oke bang, aku jelaskan bang. Abang Fendi ikut kehendak Kristen Bapak itu, enggak? bang, dengar sih. Makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan asal ngikut-ngikut aja, asal KTP-nya aja, asal kita Silakan dijelaskan apa Tapi kehendak kita Bapak yang melakukan dan kita yang taat kepada Dia, itu benar katanya itu. Ayat itu paling benar. Ayat favorit aku itu bang. Bukan kita yang mengikut Dia, bukan kita yang KTP-nya aja, tapi kita yang mentaati, tunduk, kita yang mengikuti perintahnya, itulah yang Kan sudah ke saya surga. bilang kan, sesama Kristen aja ada pertengkaran itu gitu loh. Tidak ada Makanya perkara itu, itu Bang, Bang Yoga. agama Kristen itu beda bang. Banyak orang Kristen tapi yang masuk surga itu orang yang menaati perintah. Enggak ada kayak gitu. Menjalankan Kehendak perintah itu. coba Bang Ucup. Apakah ada kehendak Bapa di sorga itu? Woi, kalian, aku ini Bapa ya. Kalian Tuhan kan si Yesus itu. Kalian jadikan dia Tuhan. Ada nggak kehendak Bapa kayak gitu? Tunjukkan sama aku. Murtad aku malam ini. Oke, kenapa Bukan. Allah Bapa di surga dia akan mengutus anak manusia itu untuk datang ke dalam dunianya Nggak ini? pernah, Karena ada Bang. tujuan dan maksud. Iya Bang Ucup, nggak pernah itu Bapak mengatakan di dalam Bible Anda, Bible saudara-saudara Kristen itu bahwa, woi Kristen, woi manusia Kristen, sembah Yesus itu ya, jadikan dia Tuhan. Ada nggak dalil di dalam Bible itu, Bapak itu kehendak Bapak itu mengatakan demikian? Ada nggak? Oke bang, aku baca. Oke bang, aku baca bang. Silakan, Dengar silakan. sini. Oke bang, abang buka Yohanes 3 ayat 16 bunyinya gini bang. Sebab begitu besar Ya udah kasih Ucup, Allah. Dengar, Bang. kamu baca dulu. Nanti Nah, kamu dengar bang, aku baca ini dengarkan bang. dulu. Aku baca ini bang. Silakan, Yohanes 3 ayat 16 ini bunyinya. baca. Nah, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar nggak, Bang? Caranya, baik, caranya hidup yang kekal menurut Tuhan, menurut Bapak itu kayak mana? Memperoleh hidup yang kekal artinya Ya hidup kekal Setelah kan kita masuk surga. mati, Bang. Masuk surga kita. mati. Bang Bintang diam dulu, Bang Bintang berisik kali, Bang Bintang. Gak ada isi Bang Bintang ini. Biar Bang Ucup dulu. Oke bang, Yohanes gimana bang? 7. Pertanyaan Oke, gimana? Baik. Anda tadi mengatakan bahwa sabar ya, saya bukakan. Agar manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Kayak Nah. mana caranya? Kayak mana Oke, caranya Bang. hidup yang kekal menurut? Oke bang, memperoleh hidup yang kekal itu artinya bang, kita itu memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya karena di Ya, dalam itu kan di dalam- surga. Kita taruhlah begini Bang, biar mudah. Hidup kekal itu masuk surga. Itu aja. Bagaimana caranya menurut Yesus atau menurut Tuhan Bapa ini kita masuk ke dalam surga di dalam Bible Anda? Coba tunjukkan Oke sama bang, kami. gini Gimana bang, caranya? gini bang. Nah, hidup yang kekal itu artinya seketika kita akan mati, jiwa kita ini kembali ke surga itu selama-lamanya. Karena kita kalau udah kembali ke paham, surga, Bang. Itu udah paham, bersama-sama Bang. dengan Pakai dalil Bang, pakai ayat di dalam Bible. Ini kan kita mau cari tahu nih. Kan kita Oke, mau Bang. cari tahu. Ayat Kata Bapak tadi dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal, betul? Oke bang, Nah, caranya kayak mana? caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu, ya kita harus percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Ya kita harus percaya, taat, tunduk, patuh. Karena kita untuk mempermuliakan Bapa di sorga itu harus melalui Yesus Kristus yang Iya, diutus ke caranya dalam dunia bagaimana? ini. Permuliakan Caranya Yesus ini itu- sebagai apa? Percaya caranya Yesus itu- sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Nah, caranya kita itu membuat Yesus itu yang sudah diutus ke dalam dunia, kita itu harus membuat dia tunduk patuh taat kepada ajaran perintahnya. Itu sama kita mempertuhankan Bapa di sorga juga karena kita Ya udah berdoa ini kepada Bapa di sorga ya. itu. Bising Mana, kali Bang? sembarangan kau ngomong. Ini. Ini kutunjukin Boleh caranya saya hidup yang tanggapi kekal Bang ini. Ucup? Ini caranya hidup yang kekal nih. Ini Yesus yang bilang nih dari perintah Bapa ini. Yohanes 17:3. Inilah Bang Ucup hidup yang kekal. Nih. Kata Yesus. Inilah hidup yang kekal Bang Ucup. Katanya tadi kan Tuhan Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia itu Iya. memperoleh hidup yang kekal. Aku tanya caranya. Kayak mana caranya Bang Ucup? Nih caranya Yesus yang jelaskan loh. Nih,
Yesus menjelaskan inilah hidup yang kekal. Dengarkan Bang Ucup. Ini firmannya Tuhan ini, kata Bapa ini, Yesus yang sampaikan. Yesus kan yang menyatakan Bapa tadi, bahwa Bapa itu Tuhan. Nah ini caranya Yesus menyampaikan. Inilah hidup yang kekal itu Bang Ucup. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Siapa ini yang dimaksud Dan- Yesus? Siapa? Dan mengenal siapa lagi? Coba dan mengenal. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Itu benar ayatnya Bang. Benar Bang. Apa? Dengar dulu Bang. Yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Ya udah jelaskan Tuhan Yesus Kristus itu kita mengenal Dia. Mati kita. Kita mengenal Dia itu Saya lewat ulangi, kita Bang. mengenal Dia itu sama dengan kita mengenal Bapa di Sudah, surga. Ucup. Bilang Sebentar, tadi sebentar. pasti jawabannya begini. Gini loh. Pasti gitu nanti. Kayak gini Sebentar. loh. Bang Ucup, dengarkan baik-baik. Ini cara hidup yang kekal itu, Kristen itu harus kenal Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yang satu-satunya ini kata Yesus. Satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia ini Bang Ucup? Iya, Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ini sebentar dulu, sebentar manusia ini sebentar. Ini Nabi Tuhan ini Yesus ini. Bentar dia. Kata Yesus, kalau mau hidup yang kekal, harus kenal Bapa sebagai apa? Tuhan itu sebagai apa? Satu-satunya Tuhan yang benar ini siapa? Yang benar itu adalah Bapa di surga dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga. Jangan campur dulu dengan Yesus. Yesus tidak bilang dua-duanya Tuhan yang benar. Enggak, satu ini Yesus bilang nih. Iya, kan di situ ada ayat sambungannya dan mengenal Iya, Yesus Kristus ini utusan. Ini dan utusan, mengenal Bang. Yesus Kristus kan apa? Iya, saya kenal Yesus Bang sebagai sebagai utusan Tuhan Bang. Saya juga percaya Yesus itu utusan Tuhan, Nabi Tuhan yang menyampaikan firman. Firman apa yang disampaikan? Firmannya Tuhan Bapak. Ayatnya mana? Yohanes 17:8. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku sebagai penyampai firman. Betul. Yohanes 17:8. Betul. Bukan sebagai Tuhan Bang Ucup. La haula wala Makanya aku bilang Yesus itu diutus dari Bapa yang kekal di surga. Gitu, Iya, Bang. Yesus ini diutus untuk menyampaikan firman Bapa. Iya. Makanya ditambah di sini dan mengenal Anda Oke, Anda percaya Yesus sebagai apa di sini? Ya sebagai Tuhan yang diutus Bapa di surga. Mati kita. Ini Yesus bilang dia dirinya utusan Tuhan loh. Kenapa kalian menambahkan Yesus jadi Tuhan di sini? Karena aku udah bilang Bang, kita itu bisa membedakan kata Tuhan. Oke, Tuhan itu bisa sabar, siapa saja, sebentar. Bang. Manusia juga bisa Sebentar. mempertuhankan Baik, Bang. Bang Ucup, ini harus kita belajar baik-baik. Kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Ini siapa? Ini kan ada koma. Stop dulu di sini kan. Satu-satunya Allah Ada yang benar koma ada Bapa kan? di surga. Nah, ini pertama Bapak. Inilah satu-satunya Tuhan yang benar, betul? Iya, betul. Ada Tuhan yang lain selain Bapak? Oh, tidak ada kecuali Tuhan Yesus yang dia berasal dari Bapa itu sendiri. Saya ulang. Iyalah. Saya ulang. Kata Yesus, Bapa ini satu-satunya Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang Ada. benar, Allah yang benar. Bukan Tuhan yang benar, Allah yang benar. Bapak ini Tuhan loh. Matius 11:25 tadi Bapak itu Tuhan langit dan bumi lah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi di situ kan Allah yang benar, Bang. Allah yang benar itu Iya, Allah yang Matius benar. 11:25 tadi Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Makanya Yesus bilang, kalau kau mau masuk surga, Bang Ucup, kau harus kenal Yesus Bapak itu sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya hanya dia yang Tuhan. Nggak ada yang lain. Tiba-tiba orang-orang Kristen datang dengan ada gila-gilanya menambahkan Roh Kudus dan Yesus jadi Tuhan juga. Memang sakit kalian ini. Bukan sakit, Bang. Kan aku udah bilang tadi ke Abang, kita bisa Kenapa kalian mempertuhankan tambahkan manusia Yesus ini juga. jadi Tuhan juga? Dia Padahal adalah Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus itu firman. Firman yang hidup itu enggak ada menjelma sebagai manusia. Tuhan-Tuhannya datang Yesus ke itu dunia. enggak ada Bang. Ini yang Yesus yang bilang. Kata Yesus, dia itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kenapa kalian tidak percaya Yesus yang bilang loh? Makanya di dalam Yohanes 1:18 tadi, dengarkan Bang. Di dalam Yohanes 1:18 tadi, Yesus itu yang menyatakannya. Yesus menyatakan Tuhan. Kalau Yesus menyatakan Tuhan, kita baca apa yang Yesus sampaikan kepada manusia. Oh, ternyata Bapa yang Tuhan. Bukan Yesusnya malah kalian tambahkan jadi Tuhan. Ya, Begitu. tapi kan Bang. udah jelas ayatnya di situ Allah yang hidup yang kekal. Kan bukan Yesus, Allah di situ jelas. Ya kan Bapak di sini maksudnya yang Tuhan, bukan Yesus kan? Iya, Bapa di surga.
Ya Yesus bukan Tuhan di sini, hanya utusan Tuhan dia. Yesus itu utusan dari Sang Bapa di surga. Iya, bukan Tuhan dia karena utusan Tuhan. Makanya kita itu tunduk patuh ke Tuhan, ke Yesus itu ya. Itu kita mempertuhankan dia. Bang Kripto, apa yang sulit dalil-dalil ini, Bang Kripto? Ini dia Doktrin dia ya? nggak bisa Doktrin. dia nggak bisa membedakan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu punya dua arti. Tuhan sebagai kurios, Tuhan atau pemilik atau penguasa, dengan Theos. Tuhan adalah Theos yang berarti pencipta. Iya, makanya lah itu Bang. Theos itu Allah yang maha pencipta, Bapa di surga. Kalau kata kurios menuju kepada Tuhan. Dan Tuhan Jadi itu kita Yesus bisa mempertuhankan apa saja. Jadi Yesus jangan Tuhan, Yesus Bapa bukan. ya, Yesus itu anak manusia yang berasal dari firman yang bersumber dari Allah. Bapa di Ya, surga tapi- itu Bapa yang kekal, yang tidak bisa dilihat. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Ya. Bukan Bapa kan? Bukan Yesus kan? bukan Bapa, Yesus bukan Bapa. Oke, ya bagus lah. Kalau Yesus itu kan kurios ya, Ah, itu manusia bahasa kan? bahasa Yunani. Ya, Yesus kan manusia kan? Ya, Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Itu Bibel menyatakan bahwa dia manusia ya. Ya, Karena Yesus firman yang Kristus menjadi telah manusia. datang sebagai manusia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Ya. Iya. Ya, kalau engkau ya mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka engkau juga berasal dari Bapa. Itu 1 Yohanes 4 ayat 2. Iya. Ya udah, jangan bilang Yesus itu adalah Bapa atau adalah penjelmaan Bapa, ya. Jadi gini Bang, aku tahu pikiran Abang. Abang itu maksudnya Yesus itu termasuk Bapa juga atau dia manusia sendiri? Tidak. Dia tuh Nah. bukan termasuk. Dia bukan termasuk. Dia Nah, adalah dengar sini utusan. Bang. Di dalam Alkitab Yesus juga mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, Kalau ada karena satu, kenapa begini? bukan Karena berarti kenapa sama. gitu Bang? Karena Hah? kenapa gitu Bang? Coba aku jelaskan dulu. Kenapa dia mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu, karena apa? Dia itu adalah firman Allah. Dia itu adalah firman yang bersumber dari Allah yang turun menjelma sebagai manusia. Makanya kemanusiaannya itu ya sama seperti kita. Tapi keilahiannya itu ya itulah yang hidup sebagai Allah itu. Makanya dia berkata bahwa aku Salah. Enggak ada salah. Anda tidak sesuai dengan pernyataan Yesus. Anda salah. Saya membantah Anda. Yang Saya salah gimana coba Bang? Nih yang benar. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Ini ada jawabannya di dalam Yohanes 10 nomor 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yesus bilang, dengarkan. Kenapa Yesus bilang dia dengan Bapa adalah satu? Kenapa? Ini ada bacanya di sini tulisannya. Karena Yesus itu melakukan pekerjaan dari Bapa. Apa pekerjaannya? Yesus menyampaikan firman. Ini ayatnya. Aku tunjukin lagi. Biar Anda tahu apa tugas Yesus sebenarnya. Iya, aku udah tahu Bang. Yohanes 17:8. Sebentar Bang, sebentar. Ini loh kita belajar di sini Bang. Nih. Iya, makanya Kata itu Bang, kita kan Yesus, belajar. Biar kita itu dengarkan iman kita baik-baik, itu tambah Bang. kuat Bang. Ini Yesus yang bicara. Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau ini siapa? Ya, Bapak di surga lah. Bapa, Tuhan ya, Tuhannya Yesus ya. Bapak Kata yang di Yesus, surga. sebab segala firman yang Tuhannya Yesus sampaikan kepada Yesus telah ku sampaikan kepada mereka, kepada murid-murid dan orang-orang Iya. Kristen, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yang Yesus. benar Bang. Yesus ini di sini di dalam Yohanes 17:8 dia itu tugasnya sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 10:25 tadi Yesus bilang, aku itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapa. Apa pekerjaannya? Menyampaikan firman, perkataan Tuhan. Disampaikan kepada manusia. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 10:30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu satu pekerjaan dengan Bapa. Bukan satu ilahi, bukan satu hakikat, bukan. Gitu loh Bang. Bang, ini Bang. Untuk kemanusiaan yang jadi manusia itu memang
tidak satu dengan Bapa, tapi untuk firman-Nya itu ya bersumber dari Bapa dan itu Baik, ilahinya. ilahinya kayak mana yang kalian maksud ilahinya Yesus itu? Coba tunjukkan sama kami. Sekarang aku tanya abang ini, berarti Al-Quran abang itu kekal apa tidak? Coba tunjukkan ilahinya Yesus ini loh. Ini manusia loh ini yang kalian jadikan Tuhan. Ilahinya kalian katakan Yesus ada ilahinya, ada Tuhannya. Di mana Tuhannya Yesus ini coba? Iya, karena Ilahinya dia kan gimana? bersumber dari dia, keilahiannya itu adalah firman yang hidup dari Bapa itulah keilahiannya. Kalau Tuhan berfirman jadilah terang, kenapa kalian tidak sembah juga terang itu? Jadikan Tuhan juga. Ya, kan Tuhan menciptakan terang itu. Ya gila kan kalian. Cobalah tengok. Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terus kalian sembah, tidak setuhankan terang itu? Enggak, kenapa? Kenapa Kan hanya terang Yesus itu kan yang jadi manusia kalian tuhankan? diciptakan oleh Tuhan. Bahasa kita ciptaan, kita sembah terang itu gimana bang? Kan terang Ya itu Yesus diciptakan juga oleh itu Tuhan. ciptaan bang. Anda tadi bacakan dalilnya Kolose 1 nomor 15. Anda baca Makanya. tadi. Dia Iya, adalah makanya, Bang. gambar Allah Kita yang itu- diciptakan. Nah, Kita itu bang, kenapa kita menyembah Yesus itu? Karena Yesus itu itu datang salah ke dalam sembah. dunia itu. itu salah Kenapa? sembah bang. Bukan bang, bukan aku. Ya udah, itu kan iman aku bang. Diam dulu. Abang nggak percaya, maksudnya iya, itu kan silakan, kita. silakan. Abang mau tentang iman abang, aku nggak campuri bang. Itulah iman abang. Aku juga iman abang. Makanya abang nggak usah ini aku gini. Cuman aku sesuaikan iman aku bang. Nah, Ya, kenapa silakan. aku sembah Yesus itu? Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga itu turun ke dalam dunia itu untuk menyatakan kasih Bapa, menyatakan sesuai kehendak Bapa itu kepada manusia. Makanya aku itu percaya itu. Abang tidak percaya? Oh no, Saya tidak percaya pikir itu. bang, Yesus itu diutus sama Tuhannya Yesus yang bernama Bapa itu untuk menyampaikan firman. Dia itu mengatakan dirinya berulang kali di dalam Bible itu bahwa dirinya itu bukan Tuhan, tetapi hanya utusan Tuhan. Ya iyalah, Oke? memang saya. Yang dengar jadi gini, Bang. masalah, bang, yang jadi masalah bang Ucup, ketika Yesus sendiri yang bilang, "Woi, saya ini utusan Tuhan Kristen." Tiba-tiba kalian katakan dia Tuhan. Yang gila siapa di sini? Kenapa teman-teman Kristen berani Karena aku udah membantah bilang perkataan tadi bang, Yesus apa itu? aja kita bisa mempertuhankan. Kenapa kami katakan dia Tuhan? Karena kami tunduk Iya, nggak patuh boleh, taat Bang, nggak kepada boleh. dia. Tidak Dengar nggak boleh. bang? Kami tunduk taat patuh kepada dia. Jangan bayangkan. Kepada dia tunduk patuh. siapa, Dia Bang? suruh aku matikan diri aku juga. Dia suruh aku bunuh diri juga. Sekarang aku bunuh diri. Kalau memang dia benar-benar Kepada menyatakan dia diri bahwa siapa? kamu gantung diri sekarang, Oke. aku berani gantung diri Anda sekarang. Kalau taat dia patuh datang kepada dan siapa, bilang bang? gitu. Anda taat patuh kepada siapa? Ya kepada firman-Nya itu, yaitu Yesus Kristus yang diutus Bapa Kenapa kepada firman kami. yang Tuhan siapa? Bukan Yesus yang Tuhan, Bapak yang Tuhan. Kenapa firman yang kalian sembah? Gila kalian. Iya, Yesus Bang. kan Yesus yang mengenalkan Tuhan kan, betul? Bang Fani, Bang Fani, si Bang Ucup itu udah benar. Dia tuh menyembah itu berarti taat, berserah diri kepada Yesus. Ya. Salah lah bang Kripto itu Bukan. keliru. Kok Bang, berserah diri saya kepada juga- manusia? Ya kepada saya Tuhan juga kalian sama. berserah diri. Saya juga begitu karena di dalam Islam itu kan rob itu bisa dipakai kepada Allah SOP. Bentar bang, bentar. Ada dua definisi penyembahan bang Kripto. Yang saya persalahkan ketika teman-teman Kristen menyembah manusia yang bernama Yesus ini, yang kami duga ini Yesus palsu, ini penyesat. Ya, nanti bisa kau tunjukkan dalilnya di dalam Oke Bible. bang, itulah. Yesus Iman kami apa, sembah. Bang? Bentar. Lanjut, Bang. Wait a minute. Bang Sabar, Ucup. teman-teman Kristen. Jadi Saya begini, jelaskan baik-baik. Bang Ucup tuh udah benar. Saya ya belum kan? selesai bang Kripto. Ya, Saya ya, belum oke. selesai, dikit-dikit aja. Jadi kalau teman-teman Kristen melakukan penyembahan peribadatan kepada Yesus, ini keliru besar. Kenapa? Hanya kepada Tuhan sajalah kalian itu harus menyembah. Jangan kepada manusia yang lahir dari selangkangan perempuan. Dari Bukan. seorang manusia. Ntar dulu bang. Nanti saya jelaskan bang. Yang Yesus ini kenalkan itu Bapa yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Jadi kalau Kristen menyembah itu harus menyembah Bapa. Jangan melakukan penyembahan peribadatan kepada manusia Yesus, tapi kepada Bapa. Karena Oke, Bang, Yesus aku- itu Aku Iya, melengkapi silakan, gini bang. silakan, Nah, kami Bang. mengenal Bapa di sorga itu lebih dekatnya itu harus melalui Yesus.
ibarat kalian gini, mengenal Allah itu yang lebih dekat itu harus melalui Muhammad, gitu. Itu Betul bang, yang masuk tapi akal. Nabi Muhammad kami tidak tuhankan kayak kalian menuhankan Yesus itu. Nah, Aku sekarang aku tanya, abang taat tunduk patuh kepada dia enggak? Abang taat tunduk patuh kepada dia enggak, coba? Kepada dia siapa bang? Kepada Muhammad, Bang, coba. Ya enggak lah, kepada Tuhan lah kami tunduk dan patuh. Kenapa Oh, kepada berarti- Nabi Muhammad tunduk dan Oke, Bang. patuh? Alah majang. Berarti dia bilang, Baginda. berarti abang Bang, nggak dengar Bang. ke dia ya? Abang melawan dia ya? Abang baginda, enggak ada saya melawan Nabi Ah, Muhammad. iya, Bang. kenapa? Saya tidak tunduk, tidak patuh kepada manusia. Sesungguhnya, dengarkan dulu Bang Ucup, aku jawab Oke, Bang. ya. Oke, Bang. Sesungguhnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu hanya seorang manusia. Beliau hanya manusia biasa yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Wahai manusia, inilah yang Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'abudni wa aqimi sholata li dzikri. Kata Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini Tuhan yang benar yang berfirman kepada Jangan baginda abang Rasul. bersahadat di sini, Bang. Abang bersahadat gini nanti Bang, aku kasih kami abang taat, lagi. Bang, kami taat kepada Allah, kepada Tuhan. Kami tidak taat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi beliau itu hanya manusia biasa. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman. Oke, Bang. Jadi taatnya kami itu benar gini, kepada. Bang. Berarti abang punya Tuhan. Sebentar nggak? Bang, Abang kalau punya kami Tuhan. melakukan penyembahan peribadatan itu kepada Allah, Nah, bukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. oke, Bang. Abang punya Tuhan nggak, Bang? Punya lah Bang, lah Allah. Terus kenapa abang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya memang tidak ada Tuhan yang lain. Gini artinya Bang ya. Aku jelasin Oke, artinya. Bang. Jangan Kita ketawa saling Bang, biar mengerti, aku Bang. Oke, jelasin. Gampang. Oke, Bang. Coba cari yang sulit pertanyaan. Kenapa di dalam terjemahan itu disampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Karena hanya Allah itu yang Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Tuhannya Buddha itu bukan Tuhan. Tuhannya Konghucu itu bukan Tuhan. Yang disembah orang India sapi monyet di India sana itu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya satu. Tapi karena manusia bikin Tuhan, ada yang bikin Yesus jadi Tuhan lah, manusia jadi Tuhan. Ada yang tuhankan pohon lah, ada yang tuhankan monyet, sapi. Makanya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah itu yang Tuhan, gak ada yang lain. Berarti tidak ada Tuhan, abang ya. Betul, Bang. Abang tidak ada Tuhan ya. Bang, berarti abang tidak ada Tuhan, Bang ya. Padahal sudah baru-baru ku jelaskan tadi. Dulu, Bang, aku jelasin dulu, Bang. Abang bersaksi Bang, bahwa Allah tiada itu selain Tuhan. Iya, Oke, saya Bang. bersaksi Allah itu Tuhan. Oke, Tidak ada Bang. Tuhan Oke, lain, Bang. Enggak ada Tuhan lain. Kalau Oke, Anda Bang. mengatakan Yesus Tuhan, itu bukan Tuhan itu. Yang Tuhan hanya Bang. Allah. Oke, aku ikutin abang, Bang. Oke, aku ikut. silakan. Tapi apakah abang bersaksi gitu? Abang ada pada saat peristiwa itu? Abang tahu kata bersaksi enggak? Jangan bersaksi tapi saksi dusta. Sebab kata bersaksi itu berarti kita melihat suatu peristiwa dengan mata kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya Bang, abang itu bersaksi gitu. La haula Berarti abang wala. harus ada pada Apa peristiwa ini? tersebut. Abang jangan kumur-kumur kalau ngomong, Bang. Pelan-pelan aja, santai kita Nah, slow. gini bang, abang kan Santai aja. bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya sekarang Allah yang kalau aku Tuhan, tanya, betul. nah, sekarang kalau aku tanya, emangnya abang berada pada peristiwa tersebut waktu itu? Karena bersaksi itu, kalau pengertian bersaksi itu berarti suatu peristiwa itu kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita, bukan lewat mata orang lain gitu. Jadi kalau ditanya gitu, abang kan bingung lagi. Apakah abang berada pada peristiwa tersebut waktu itu, melihat secara nyata langsung dengan mata abang sendiri? Saya bersaksi di Gaza Palestina sana itu terjadi peperangan, diserang itu Palestina. Apakah saya di sana? Memang longor kalian Kristen ini memang. Lucu, yang kalian kaitkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan. Memang longor kalian ini. Nggak, Apa bukan, kaitannya aku ini- bersaksi dengan ada di situ? Coba apa kaitannya? Enggak, Ya, soalnya ini abang langsung buka terjemahan KBBI itu saja. bang, kata pengertian bersaksi itu yang aku tanyakan ke abang. Soalnya Bukannya. pengertian bersaksi itu kan gitu. Kata pengertian bersaksi itu artinya kita melihat suatu peristiwa itu atau suatu kejadian itu langsung dengan mata kita sendiri, bukan lewat orang lain ke orang lain, bukan. Makanya itu disebut pengertian bersaksi. Makanya tadi aku katakan ke abang gitu.
Memang. Udah? Udah selesai? Udah bang. Udah bang, lanjut Oke, bang. kita lanjut lagi dialognya. Oke bang. Bang Ucup, Ya Bang bang. Ucup. Oke bang. Gini ya, memang saya dengan Anda mengikuti Yesus sama seperti Bang Fandi itu mengikuti Nabi Muhammad, karena di dalam surah Ali Imran ayat 31 dikatakan begini, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ya ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika kamu mencintai Bapa, ya ikutilah Yesus sama. Ya, mengikuti Yesus dalam kita orang Kristen tidak ada ayat tuh menyembah dalam arti Islam. Ya, kalau Islam dalam salat kan menyembah, ya, menaruh kedangnya di Bang langit. Kripto, gini aja yang mudahnya, yang simpelnya. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, Anda ketik di situ sembah. Ya. Itu akan muncul dua definisi, Bang. Ya, Definisi pertama, menyembah dalam bentuk peribadatan. Itu hanya boleh dilakukan kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ada yang namanya sembah hormat. Ingat waktu orang-orang sujud sama Yesus, menyembah Yesus. Orang apa yang datang? Samaria. Samaria pula. Yang datang kepada Yesus waktu Yesus lahir itu kan disembah Yesus kan? Waktu masih baby itu, masih kecil. ya betul. Majus, orang Majus. Orang Majus. Orang Ya. Majus kan menyembah Yesus. Ya, menyembah dengan rasa hormat, bukan menyembah Itu sebagai dia. kita. Musa pun, Nabi Musa itu menyembah kepada mertuanya, ya, memberi Kenapa hormat. orang, coba Bang, kenapa di zaman dulu para rakyat itu maju ke dalam istana, sujud di depan raja? Kenapa? Itu menyembah kepada raja, beda Nah, menyembah itu kepada. kenapa? Apa definisinya? Hah? Apa definisinya? Dia sembah apa itu? Definisi menyembah di dalam itu ada Nah, rasa dia sembah hormat. apa, Bang? Bang Kripto, dia Bahwa sembah kami apa? berserah diri kepada raja sebagai raja. Bentuknya Bukan apa itu, Bang? Bentuknya ya keningnya ditaruh di lantai bisa. Bentuknya maksudnya Bang, dia apa? Ibadah atau hormat? Ya ibadah bukannya ya hormat lah. Kalau ibadah kan sholat, ya kan? Itu ada ritual, namanya ritual. Bang, gini Kami bang. orang Kristen tidak punya ritual dalam menyembah. Ya, kami Yesus berkata menyembah kepada Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Apa dalam roh? Artinya dalam hati, bukan di dalam jasmani dengan cara seperti umat Muslim ya. Kalau sholat kan ada gerak tubuh kan, ya menunjukkan bahwa orang tersebut itu menyerahkan diri ya, seperti orang kalau Bang kalah Kripto. perang. Ini Apa? yang kita bahas. Jadi gini bang, aku aku kan udah baca Al-Quran, Bibel, tapi aku temukan bahwa di Bibel itu ada ayat bahwa Allah di luar bangsa Israel itu Allah berhala. Terus Allah yang benar, Allah yang satu-satunya yang benar itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Salah itu kamu. sekarang aku ada di Kristen, aku Tuhannya- sekarang Bang memuji Ucup. karena yang benar itu. Salah gitu. kamu Bang Ucup. Nah. Bang Ucup, kalau Bang Ucup dari Kristen itu harus pegang perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Pegang perjanjian lama sebagai rujukan sejarah dari siapa Yesus itu berasal, ya kan? Dari orang Yahudi. Siapa Iya bang, Yahudi? makanya itu bang. Ya, Yahudi Karena Yesus itu kan berapa orang lama Yahudi, Bang. Dia menjadi budak 400 tahun, ya. Bagaimana cerita tentang Yahudi waktu Abraham itu begitu. Tetapi iman Yahudi jangan disamakan dengan iman Kristen. Yesus itu menyangkal Taurat, ya. Dia bilang mata ganti mata, tidak, ya kan? Tidak boleh, ya kan? Kalau sunat itu juga bukan berasal dari Musa, dari tradisi, ya kan? Kalau kamu makan, boleh makan apa yang masuk dalam mulutmu tidak mengotori jiwamu, ya. Apa yang keluar dari mulutmu itu mengotori. Jadi makan apa saja tidak mengotori jiwamu.
Paling mengotori, merusak badanmu, minum alkohol, Izin Bang makan. Tirto, Ya, kita kembali dulu ya di ya, poin kita pembahasan kita tadi ya. bahwa taat, patuh dan tunduk itu loh yang kata Bang Ucup tadi kepada Yesus. Ini gini Bang, ini kalau menurut saya teman-teman Kristen itu kalau menyembah Yesus dalam bentuk peribadatan, mengatakan Yesus itu Tuhan itu keliru besar. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri yang mengajarkan Tuhan itu Bapa. Itu pertama. Ya, betul, betul. Para nabi, Nabi Musa, contoh aku kasih di perjanjian lama ya. Nabi Musa itu sama tugasnya dengan Yesus, penyampai firman. Nabi Musa menjelaskan kepada manusia di dalam Ulangan 6 nomor 4 bahwa dengarlah hai orang Israel bahwa Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Nabi Musa menjelaskan Tuhan itu hanya satu. Esa, Esa dalam KBBI itu tunggal, artinya satu. Enggak ada yang lain selain dia. Yang kedua, Nabi Musa menjelaskan di dalam Keluaran 33:20 bahwa Tuhan itu enggak kelihatan. Kita lihat ke dalam Al-Quran. Di Al-Quran, baginda Rasulullah Nabi Muhammad juga sama tugasnya dengan Nabi Musa. Beliau menyampaikan firman dari Allah, wahyu dari Allah, dari Tuhan. Baik manusia, aku dapat wahyu nih. Tuhan itu Allah. Ayatnya di mana? Di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan sholat untuk mengingat aku.